Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Hari ini kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Tapi jangan lupa sarapan dulu ya, biar tidak pusing ketika sedang belajar. Dan jangan lupa berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lingkaran juga merupakan suatu bentuk bangun datar. Contohnya roda, jam dinding, permainan biang lala. Kalian pernah kan naik biang lala di pasar malam? Mengasihkan bukan? Kemudian ada hula hoop yang biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan ya. Walaupun laki-laki juga sering bermain hula hoop. Ada juga alat-alat musik yang berbentuk lingkaran seperti tamborin. Pada permasalahan sehari-hari, banyak contoh penerapan lingkaran seperti menghitung luas taman, bentuk lingkaran, menghitung keliling roda sepeda, menghitung panjang lintasan roda biang lala, dan luas meja berbentuk lingkaran. Selain itu, cara menghitung keliling hula hoop. Nah, pasti kalian ingin mempelajarinya bukan? Tapi sebelum kalian mempelajari hal-hal yang tadi Bapak sebutkan, kita akan mengenal lebih jauh tentang apakah lingkaran itu. Maka ayo kita bahas bersama-sama. Siti dan keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana mereka melihat banyak sekali permainan. Mainan tersebut antara lain biang lala. Biang lala merupakan benda yang berbentuk lingkaran, anak-anak. Coba kalian perhatikan bentuk biang lala seperti tampak pada layar. Tokoh yang bergelut di bidang geometri. Di sini Bapak akan memperkenalkan seorang tokoh yang bernama Pierre Van Gogh. Pada tahun 1959, kalimat bertuliskan The Child's Thought and Geometry terdapat pada judul disertasi yang ditulis oleh seorang guru yang berasal dari Belanda bernama Pierre Van Gogh. Ini kalau ada orang yang biasanya menggunakan van itu biasanya dari Belanda ya, termasuk Pierre Van Gogh ini. Beliau berusaha meneliti dan menemukan kesulitan siswa dalam memahami geometri agar pembelajaran geometri semakin berkembang. Van Gogh mulai mengembangkan geometri dari tahap ke tahap. Tahap pengenalan levelnya 0, yaitu tentang pengenalan. Tahap analisis level 1 tentang analisis. Tahap pengurutan level 2 tentang pengurutan. Tahap keakuratan masuk ke level yang ketiga tentang deduksi, dan tahap terakhir yaitu level 4 tentang keakuratan. Mudah-mudahan tokoh ini bisa meningkatkan semangat belajar kalian agar menjadi anak yang pintar. Pengertian lingkaran. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu.
Anak-anak, kita akan mempelajari unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Ada salah satu benda, ini ada hula hoop yang berbentuk lingkaran. Kita akan pelajari unsur-unsur lingkaran pada hula hoop ini. Lingkaran memiliki titik pusat. Terlihat tampak ya, titik yang berwarna biru ini adalah titik pusat lingkaran. Kemudian ada yang disebut dengan jari-jari. Jari-jari itu seperti apa ya? Kita lihat terlebih dahulu gambar muncul yang menunjukkan jari-jari. Ya anak-anak, garis yang berwarna jingga itu dinamakan jari-jari. Ya, apakah jari-jari itu? Jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat itu yang berwarna biru dengan suatu titik pada lingkaran. Panjang jari-jari biasanya disimbolkan dengan huruf R kecil sepanjang segmen garis tersebut. Kalau kita simpulkan dengan bahasa kita, jari-jari itu adalah ukuran panjang dari titik pusat sampai ke samping lingkaran. Itu mudahnya ya, pengertian mudahnya. Mudah-mudahan kalian dapat mengenali apa itu lingkaran. Sekarang kita akan mempelajari apa itu diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran, dan diameter ini membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Dan harus kalian pahami bahwa ukuran dari diameter ini panjangnya 2 kali dari jari-jari. Apabila diketahui diameter 6 cm, maka jari-jarinya sudah bisa kita simpulkan adalah 3 cm. Apabila diketahui jari-jari 10 cm, maka bisa kita simpulkan pula diameternya adalah 20 cm. Mudah bukan? Selanjutnya, setelah kita mempelajari jari-jari dan diameter, kita akan mempelajari keliling lingkaran. Apakah itu keliling lingkaran? Keliling lingkaran merupakan busur terpanjang pada lingkaran. Keliling biasanya disimbolkan dengan huruf K besar atau K kapital. Keliling lingkaran ini seperti tampak pada gambar, tampak pada layar kalian, ini yang berwarna-warni yang sedang berputar, itu namanya keliling dari lingkaran. Jadi ukuran hula hoop ini yang sedang berputar nih, warna-warni itu yang indah ya, itu namanya keliling. Mudah-mudahan kalian paham ya. Jadi ukuran keliling itu adalah ukuran dari yang berwarna-warni itu yang sedang berputar. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenali apa itu luas.
Luas merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Bapak sudah memberikan tanda, memberikan warna pada lingkaran ini dengan menggunakan warna hijau. Warna hijau ini sampai ke lingkaran ya, ini dinamakan luas dari lingkaran. Jadi ukuran luas lingkaran ini adalah ukuran bagian dalamnya. Mudah bukan? Nah, mudah-mudahan kalian memahami materi ini. Agar kalian lebih memahami materi yang sudah kalian pelajari tadi, kita masuk ke contoh soal. Dayu memesan pizza berbentuk lingkaran. Pizza tersebut memiliki diameter 30 cm. Pizza dipotong dan dimakan oleh Dayu. Jawablah pertanyaan berikut ini. Soalnya ada 3. Yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Soal yang ketiganya, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Gambar lingkarannya sudah tersedia seperti ini. Satu pizza dipotong menjadi 4 bagian. Satu bagiannya berbentuk seperti yang kalian lihat di layar kalian. Penyelesaian dari soal yang pertama, sebutkan bentuk potongan pizza. Jawabannya adalah potongan pizza berbentuk juring karena dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Tampak pada layar ya, itu ada 2 jari-jari yang menghimpit dari potongan pizza tersebut, dan di ujungnya ada busur ya. Jadi 2 jari-jari dan 1 busur, jadi berbentuk juring. Soal yang kedua, berapa panjang jari-jari pizza? Jawabannya adalah jika diameternya 2 kali panjang, yang seperti dari Bapak jelaskan tadi ya. Jika diameternya 2 kali panjang jari-jari, atau dirumuskan D sama dengan 2 kali R. 2 kali R ini dalam matematik biasanya tidak ditulis kalinya ya. Biasanya langsung 2R. Maka R-nya atau jari-jarinya adalah setengah atau 1/2 dikali diameter yang disimbolkan dengan D. Jika panjang diameter 30 cm, maka panjang jari-jarinya 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Caranya dengan 1 dikali 30 kan 30 ya anak-anak. 30 dibagi 2 adalah 15. Jadi bisa kita simpulkan jawabannya adalah panjang jari-jari pizza ini sepanjang 15 cm. Soal yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Mudah kan anak-anak? Kalian juga pasti sudah mengetahuinya. Agar lebih jelas, Bapak sertakan dengan gambar. Yang pertama, diameter. Dibatasi oleh garis berwarna biru biar lebih jelas. Jadi ukuran
pizza dari ujung ke ujung ya, itu namanya diameter. Kemudian jari-jari, ukuran jari-jari itu ditandai dengan warna biru atau ukurannya setengahnya dari diameter. Selain diameter dan jari-jari, ada juga keliling dan luas. Keliling adalah ukuran bagian luar dari pizza tersebut ditandai dengan warna biru, dan luas adalah ukuran yang diberi warna biru dengan arsir yang berwarna biru ya. Jadi itu pizzanya diarsir, itulah ukuran luas dari pizza tersebut. Ya anak-anak, ini adalah tugas pada pembelajaran kali ini. Hanya cukup satu tugas saja. Seorang koki membuat kue berbentuk lingkaran seperti tampak pada gambar. Kue tersebut memiliki diameter 24 cm. Kue dipotong dan diberi rasa topping yang berbeda. Kalau kita lihat itu ada seres yang berwarna-warni, ada juga rasa coklat. Rasa apa lagi itu warna kuning ya, rasa pizza ya. Kalian lihat saja di layar kalian, itu rasanya rasa apa. Tapi kita konsentrasinya tidak perlu ke rasanya, kita konsentrasinya ke bentuknya saja ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Sebutkan bentuk potongan kue tersebut. Yang kedua, berapa panjang jari-jari kue tersebut. Yang ketiga, dapatkah kamu menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan lingkaran? Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Apabila sudah selesai, kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik, terus berlatih dan kerjakan tugasnya dengan cepat dan tepat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.